bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. 안녕하세요 여러분. 你爱我，我爱你，我是本萨卡咪。你爱我，我爱你，我是本萨卡咪咪。 Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Veronica dari kelompok 3 Kutai Tarumanagara, kelas 11 SMA Negeri 1 Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau. Di sini saya sebagai moderator dan penjelasan dari beberapa sumber sejarah dari dua kerajaan Hindu di Indonesia. Di sini teman saya akan menjelaskan tentang kapan berdirinya, bagaimana masa kejayaan, dan bagaimana masa keruntuhan dari kerajaan Kutai dan Tarumanagara. Kepada saudari Faisya Aprila Putri, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisya Aprila Putri. Saya dari 1011. Di sini saya akan menjelaskan kerajaan Tarumanagara. Yang pertama, kapan kerajaan Tarumanagara berdiri? Kerajaan Tarumanagara berdiri pada tahun 358 Masehi. Yang kedua, masa kejayaan kerajaan Tarumanagara. Masa kejayaan kerajaan Tarumanagara saat pemerintah Raja Punawarman. Di masa itu, masyarakat Tarumanagara berdagang beras dan kayu jati, serta membangun terusan sepanjang 6.122 tombak yang pada akhirnya membantu perkembangan ekonomi. Yang ketiga, masa keruntuhan Tarumanagara. Runtuh pada abad ke-7 pemerintah Tarumanagara berlangsung cukup lama. Namun, tak terelakkan ia mencapai titik akhirnya sekitar abad ke-7 Masehi. Raja terakhir Tarumanagara adalah Tarusbawa, menantu dari Raja Linggawarman, yang ternyata membawa kerajaan itu menuju kehancuran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kerajaan Kutai. Yang pertama, kapan kerajaan Kutai berdiri? Kerajaan Kutai berdiri pada abad ke-4 Masehi. Yang kedua, masa kejayaan kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai menikmati masa kejayaannya di bawah pimpinan Raja Mulawarman yang berhasil menyejahterakan rakyatnya dalam berbagai aspek. Dan pada masa kejayaan itu dipimpin oleh Raja Mulawarman. Yang ketiga, masa keruntuhan kerajaan Kutai. Pada tahun 1635, kerajaan Kutai mengalami keruntuhan setelah ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai yang bercorak Islam. Dan pada masa keruntuhan itu dipimpin oleh Maharaja Darman Setia. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah beberapa penjelasan tentang bagaimana masa kejayaan dan masa keruntuhan dan kapan berdirinya dua kerajaan tersebut. Di sini teman saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana sih peta persebaran kekuasaan dari dua kerajaan ini tersebut, yaitu Kutai dan Tarumanagara. Kepada saudara Hafikal Devlin Setiawan dan Ignatius Suryo Bagas Tanjung, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafikal Devlin Setiawan sebagai penjelasan peta persebaran kekuasaan wilayah Kerajaan Kutai. Wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai meliputi Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan sebagian besar wilayah otonom di Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai diperluas melalui proses aneksiasi dan penggabungan dengan kerajaan lain. 1. Aneksiasi. Kerajaan Kutai berhasil menguasai Kerajaan Kutai Martapura setelah memenangkan perang pada tahun 1635. Dengan demikian, wilayah Kerajaan Kutai bertambah luas. 2. Penggabungan. Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura menguasai daerah yang saat ini berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, dan Balikpapan. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia yang berdiri pada abad ke-5 Masehi. Kerajaan ini terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sekian dari saya, Hafikal Devlin Setiawan, sebagai penjelasan peta persebaran kekuasaan wilayah Kerajaan Kutai. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Ignatius Suryo Bagas Tanjung. Di sini saya sebagai penjelasan peta persebaran kekuasaan wilayah Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara ada di Jawa Barat, tepatnya di tepi Sungai Cisadane yang kini menjadi wilayah Banten. Kerajaan Tarumanagara berpusat di Sundapura dengan wilayah kekuasaan yang hampir meliputi seluruh wilayah Jawa Barat. Pada masa pemerintahannya, Punawarman menguasai 48 kerajaan daerah. Wilayah hampir meliputi seluruh Jawa Barat, mulai Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon.
Pada saat itu, Kerajaan Tarumanagara juga memiliki hubungan diplomatik dengan Cina. Sekian dari saya Ignatius Rio Bagus Tanjung sebagai penjelasan peta persebaran kekuasaan wilayah Kerajaan Tarumanagara. Halo, saya Veronica. Saya di sini akan menjelaskan tentang beberapa sumber sejarah dari dua kerajaan Hindu di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai dan Tarumanagara. 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai memiliki banyak sumber sejarah yang ada hingga saat ini. 1. Kalung Chiwa. Kalung Chiwa adalah perhiasan kerajaan yang berbentuk lingkaran yang berbahan emas. Kalung ini pertama kali ditemukan di sekitar Danau Lipan, Muara Kaman pada tahun 1890 ketika Sultan Haji Muhammad Sulaiman memerintah. Kalung ini masih dipakai sebagai sumber atribut penobatan Sultan baru hingga saat ini. 2. Kalung Uncal. Kalung Uncal adalah kalung emas yang beratnya 170 gram dan memiliki liontin yang menampilkan adegan kisah dari Ramayana. Kalung ini adalah simbol dari kerajaan Kutai Kartanegara yang menggulingkan Kutai Mardadipura sebagai menang dalam peperangan. Para Sultan Kartanegara harus memakai kalung ini sebagai lambang keagungan mereka. Itulah beberapa sumber sejarah dari kerajaan Kutai. Saya Veronica. Saya di sini juga akan menjelaskan tentang beberapa sumber sejarah dari kerajaan Tarumanagara. Selain kerajaan Kutai, Tarumanagara juga memiliki banyak sumber sejarah yang ada hingga saat ini. 1. Prasasti Ciaruteun. Prasasti Ciaruteun adalah prasasti yang ditemukan di tepi sungai Ciaruteun, Ciampea, Kabupaten Bogor. Selain itu, prasasti ini juga dikenal sebagai jejak kaki Purnawarman. Menurut prasasti Ciaruteun, kerajaan Tarumanagara dipimpin oleh Raja Purnawarman sebagai seorang pemimpin termasyhur. 2. Prasasti Muara Cianten. Prasasti Muara Cianten pertama kali ditemukan di dekat sungai Cisadane. Adapun isi prasasti itu adalah mengenai ucapan rakyat juru pengambat. Itulah beberapa sumber sejarah dari dua kerajaan Hindu di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai dan Tarumanagara. Saya Veronica pamit undur diri. Terima kasih. Nah, itu adalah beberapa penjelasan tentang dua kerajaan Hindu di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanagara, tentang bagaimana masa kejayaan dan masa keruntuhan, kapan berdirinya, bagaimana persebaran kekuasaan wilayah dari dua kerajaan tersebut, dan apa-apa saja sumber sejarah dari dua kerajaan tersebut. Saya Veronica sebagai moderator dari kelompok 3 Kutai Tarumanagara, kelas 10-11 SMA Negeri 1 Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam guys.